Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau coba bedah satu bagian yang fundamental banget, tapi sering dilupain orang. Dari kitab legendaris Security Analysis edisi ke-6, karyanya Graham dan Dodd. Fokus kita kali ini bagian V, analisis neraca, implikasi nilai aset. Sumbernya jelas, teks asli mereka plus ada pengantar bagus dari Bruce Greenwald. Misinya apa? Ya itu, kita mau bongkar neraca. Mungkin Anda mikir ya, zaman sekarang kan semua ngomongin growth, AI, berita heboh, ngapain sih balik ke dasar kayak neraca? Justru itu, kita cari tahu kenapa fondasi ini tetap penting banget. Bagian fee ini ada bab 42-45, ngebahas soal nilai buku, terus nilai aset lancar, nilai likuidasi, sampai hubungan pemegang saham semua manajemen. Oke, siap ya, kita mulai gali. Pertanyaan pertama nih, kenapa sih analisis neraca ini kok fundamental banget menurut Graham dan Dodd? Kan sekarang ya mata pasar lebih ke laporan laba rugi, potensi ke depan gitu kan? Kayak ngelihat ke belakang ya neraca ini. Iya, Anda bener nangkepnya. Ada pergeseran fokus pasar sekarang, memang lebih lihat ke depan, ke potensi untung. Tapi Graham dan Dodd terus ditegaskan lagi sama Greenwald di pengantarnya, justru bilang neraca itu pijakan realitasnya. Greenwald malah nyebutnya mendekonstruksi neraca. Jadi kayak dibongkar gitu loh, buat paham isinya apa. Neraca itu kan kayak, ya, potret keuangan perusahaan di satu waktu. Apa asetnya, apa utangnya. Ini fondasi buat ngerti nilai intrinsik, nilai aslinya. Pasar jangka pendek mungkin kayak mesin voting, ya kan? Ikut-ikutan sentimen, ekspektasi laba sesaat, kata Graham sendiri gitu. Tapi jangka panjang, pasar itu jadi mesin penimbang. Nah, neraca ini alat utamanya buat nimbang nilai fundamental itu. Kalau diabaikan, ya sama aja kayak bangun rumah tapi nggak cek fondasi. Bahaya kan? Wah, analoginya pas banget ya mesin voting lawan mesin penimbang. Oke deh, kita mulai dari fondasi awal di bab 42. Signifikansi nilai buku. Buat investor modern, nilai buku ini kedengerannya agak jadul ya. Apa sih sebenarnya dan kenapa GND anggap ini penting? Betul, sering dianggap metrik lama ya. Gampangnya sih nilai buku itu total aset dikurang total liabilitas. Atau ya sisa buat pemegang saham biasa, ekuitas lah istilahnya. Dulu ini sering jadi patokan utama, kayak ngitung kekayaan bersih kita gitu. Jadi kayak model awal yang ditanam. Kurang lebih gitu. Bagi Graham dan Dodd ini bukan nilai final ya, tapi titik awal yang penting, patokan dasar lah. Angka konkret yang nunjukin investasi historis di bisnis itu. Mereka juga sadar kok, pasar sering banget nilai perusahaan jauh di atas atau di bawah nilai buku ini. Nah, disitulah gunanya. Jadi semacam jangka realitas. Semacam pengingat modal real yang udah masuk gitu ya. Tepat. Dan ini nyambung ke pandangan mereka soal premi dan diskon dari nilai buku. Ada asumsi dasar nih, walau nggak selalu benar ya. Kalau perusahaan dijual diskon gede dari nilai asetnya, mungkin lebih menarik. Kenapa tuh? Kok lebih menarik? Karena ada kayak jaring pengaman gitu. Ada aset benerannya di sana. Sebaliknya, kalau harganya jauh di atas nilai buku, artinya pasar lagi taruhan gede nih sama kemampuan perusahaan bikin untung di masa depan. Dan taruhan itu ada risikonya. Bisa jadi. Gianni ngingetin, profitabilitas yang tinggi banget itu biasanya ngundang pesaing. Kayak gula sama semut lah. Kompetisi naik, ya profit super itu bisa kegerus. Jadi, premi tinggi di atas nilai buku itu ya sinyal buat lebih hati-hati. Oh ya, ada yang penting juga soal cara ngitungnya nih. Terutama kalau ada saham preferen. Nggak bisa asal kurangi nilai nominalnya aja. Maksudnya gimana? Harus dihitung berdasarkan klaim real saham preferen itu. Misalnya, nilai likuidasinya atau nilai par efektifnya. Di buku ada contoh menarik. Island Creek Coal. Saham preferennya nilai par $1, tapi klaim likuidasi $120. Jauh banget kan? Atau Capital Administration Co. Preferen $3, klaim likuidasi $55. Kalau kita cuma ngurangin $1 atau $3 pas ngitung nilai buku saham biasa, wah hasilnya bisa salah kaprah. Jadi, detail perhitungan ini krusial banget. Wah, teknis tapi penting ya. Jangan kejebak angka doang. Oke, nilai buku jadi jangkar awal. Terus, bab 43, GND bawa kita lebih dalam lagi ke signifikansi nilai aset lancar. Beda lagi nih. Kenapa fokus ke aset lancar? Nah, ini hitungannya jauh lebih ketat, lebih konservatif. Rumusnya gini, ambil semua aset lancar. Kas, surat berharga, piutang, inventaris,
Terus kurangi sama semua liabilitas, pendek maupun panjang. Oh, beda sama modal kerja bersih biasa ya? Beda. Kalau modal kerja bersih kan cuma ngurangin utang lancar. Ini ngurangin semua utang. Jadi bener-bener ngeliat sisa aset yang gampang cair setelah bayar semua kewajiban. Jadi kayak tes kalau semua aset cair dijual buat bayar utang gitu, skenario likuidasi parsial ya? Tepat sekali. JND lihatnya ini kayak proksi kasar buat nilai likuidasi perusahaan. Logikanya, kan aset lancar, kas, piutang, inventaris itu relatif lebih gampang jadi duit dibanding aset tetap kayak pabrik. Jadi ini kayak batas bawah nilai yang konservatif banget ya. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling bikin kaget gitu ya, dari temuan GND. Mereka nemuin, di zaman mereka, banyak banget saham diperdagangin di bawah nilai aset lancar bersihnya. Tunggu, ini maksudnya harga pasar lebih murah dari kas, piutang, inventaris, setelah dikurangi semua utang. Kok bisa sih? Dan artinya apa buat kita investor? Anda benar, ini salah satu paradoks pasar paling gede yang mereka temulin dan manfaatin. Sumbernya nyebut angka gila. Tahun 1932, pas depresi besar itu, lebih dari 40% perusahaan industri di NYSE itu harganya di bawah nilai aset lancar bersihnya. Coba bayangin logikanya. Gila, 40%. Itu banyak banget. Iya, kayak Anda bisa beli perusahaan misalnya harga 60 sen. Padahal nilai aset lancarnya aja setelah dikurangin semua utang lo ya, itu $1. Kayak beli dolar pakai 60 sen dong. Susah dipercaya ya pasar bisa gitu. Bahkan ada yang lebih parah. Ada perusahaan yang harganya di bawah nilai kas bersihnya. Jadi, nilai pasarnya lebih rendah dari duit kas di bank setelah dikurangin semua utang. Contohnya White Motor Company, akhir 1931. Gimana tuh kasusnya? Harga pasarnya waktu itu sekitar $8 per saham. Padahal cash asset value-nya aja, kas dikurang semua utang, itu udah $11 per saham. Dan kalau dihitung nilai aset lancar bersihnya, nambah piutang sama inventaris, angkanya jadi $34 per saham. Luar biasa. Jadi beli perusahaan, bayar semua utang pakai kasnya, masih sisa kas $3 per saham, plus dapat piutang inventaris $23 gratis. Ini nunjukin banget ya, pasar bisa irasional banget kadang. Tepat. Secara fundamental kan aneh. Pasar nilai perusahaan yang masih jalan, going concern, lebih rendah dari nilai pecahannya kalau dilikuidasi saat itu juga. Buat JND, nah, kondisi kayak gini, ini lahan berburu utama buat apa yang mereka sebut bargain issue. Saham murah meriah lah. Kenapa bargain? Ya, karena ada margin of safety, margin keamanan, yang tebel banget dan nyata. Didukung aset liquid lagi. Anda beli bisnis dengan jaminan nilai likuidasi aset lancarnya aja udah lebih dari harga beli. Risikonya jadi kerasa jauh lebih rendah, kan? Kesempatan emas memang ya kalau nemu yang gitu. Tapi aneh juga ya, kalau secara teori lebih untung dilikuidasi, kok perusahaannya jalan terus? Ini pasti langsung nyambung ke peran manajemen kan? Nah, ini bawa kita ke bab 44, implikasi nilai likuidasi, hubungan pemegang saham manajemen. Gimana GND nyambungin harga super murah ini sama dinamika manajemen dan pemegang saham? Nyambung banget, dan ini krusial. Kalau saham secara persisten, ya bukan cuma sesaat, harganya jauh di bawah nilai likuidasi, terutama nilai aset lancar bersihnya, GND lihat ini sebagai sinyal ada yang nggak beres. Serius ini. Pilihannya cuma dua, kata mereka. Antara harga pasarnya yang salah banget, terlalu pesimis, irasional, atau ya perusahaan ini memang seharusnya nggak jalan lagi, mending dilikuidasi aja, balikin modal ke pemilik. Wah, pandangan yang cukup keras ya. Iya, dan ini langsung nantang 3 asumsi umum waktu itu, mungkin sekarang juga masih ada. Pertama, anggapan manajemen selalu paling tahu. Kedua, manajemen nggak bisa disalahin soal harga saham rendah. Ketiga, ya kalau nggak suka, pemegang saham jual aja sahamnya. Pasif gitu. Jadi GND nggak setuju pemegang saham pasar aja? Betul sekali. Mereka argumennya keras. Pemegang saham itu kan pemilik asli. Jadi bukan cuma berhak, tapi punya kewajiban buat mempertanyakan manajemen yang terus jalanin bisnis rugi atau pas nilainya anjlok di bawah asetnya. Manajemen itu, kata GND, punya kewajiban fidusiara. Harus bisa jelasin kenapa nggak likuidasi aja, dan harus ambil langkah buat benerin harga pasar biar sesuai nilai intrinsik. Di sini potensi konflik kepentingannya kelihatan ya? Kelihatan banget. Keputusan gede kayak likuidasi, merger, atau kebijakan dividen. Nah, di situ kepentingan manajemen sama pemegang saham bisa beda. Manajemen mungkin pengen pertahanin kerjaan, gaji, prestis. Pemegang saham mungkin lebih untung kalau modalnya balik atau dipindah ke tempat lain.
contoh White Motor tadi jadi relevan lagi loh. Sangat relevan. Dibahas lagi di bab 44. Ingat kan? Cash-nya $11 per saham. Setelah utang, nilai aset lancar $34. Harga saham $8. Nah, akhir 1931, karena rugi operasional, manajemen stop bayar dividen. Terus gimana? Keputusan itu, ya mungkin kelihatannya hati-hati dari sisi manajemen, tapi malah bikin harga saham makin anjlok. Kasian kan pemegang saham yang udah nyangkut di harga rendah? Ini contoh nyata gimana kebijakan manajemen bisa jadi nggak sejalan sama kepentingan pemilik. Apalagi pas harga saham lagi tertekan. Intinya, bab 44 ini pesan kuat soal tata kelola perusahaan, corporate governance. Harga pasar yang kronis di bawah nilai likuidasi, itu lampu merah buat pemegang saham. Mesti bangun, lebih aktif, lebih kritis, minta pertanggungjawaban manajemen. Dan implikasinya ke hubungan pemegang saham manajemen, Ginesi nutup bagian VI ini dengan bab 45. Analisis neraca, kesimpulan. Bab ini kayak ngasih tips praktis ya pas lihat neraca. Apa aja poin pentingnya? Bener, bab 45 ini lebih praktis. Rangkuman hal-hal yang perlu diwaspadai pas kita lihat angka neraca. Ada beberapa poin penting nih. Pertama, hati-hati sama struktur utang, terutama yang jangka pendek dan menengah. Pinjaman bank yang mau jatuh tempo atau obligasi dekat maturitas, itu bisa jadi bom waktu loh. Apalagi kalau kondisi pasar kredit lagi susah, perusahaan jadi sulit cari utang baru buat nutupin. Bisa bikin bangkrut ya? Ancaman langsung ke solvabilitas. Kemampuan bayar utang pas jatuh tempo. GND kasih contoh nyata zaman mereka. New York Central, City Service, Fisk Rubber. Kena masalah gara-gara utang jangka pendek numpuk. Bahkan utang jangka menengah, 3-5 tahun gitu, bisa beresiko kalau pasar lagi jelek. Contohnya Stockley. Jadi selalu cek jadwal jatuh tempo utang. Oke, jadi bukan cuma jumlahnya, tapi kapan bayarnya itu penting. Masuk akal. Terus apa lagi? Kedua, dan ini penting banget, lakukan analisis perbandingan neraca. Jangan cuma lihat neraca satu waktu aja. Bandingin dari tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal. Ini bisa cerita banyak. Apakah posisi keuangannya makin kuat atau lemah? Kas nambah nggak? Utang turun nggak? Terus, dana perusahaan itu dari mana dan dipakai buat apa? Buat investasi? Buat modal kerja? Ini juga bisa jadi alat cross-check buat kualitas laba di laporan laba rugi. Misalnya, laba tinggi, tapi kok inventaris numpuk banget di neraca? Nah, itu bisa jadi tanda tanya. Jangan-jangan cuma jualan belum laku. Jadi nyambungin neraca sama laba rugi buat cek kualitas labanya ya. Ada contohnya nggak? Ada. Contoh bagus di buku, bandingin neraca Manhattan Shirt sama Hub Motor pas depresi 1929 sampai 1932. Dua-duanya rugi. Tapi pas dibandingin neracanya, ceritanya beda jauh. Manhattan Shirt itu posisi keuangannya malah membaik. Kasnya naik, utang bank sama piutang turun drastis. Mereka berhasil ngelola modal kerja, terutama inventaris. Sebaliknya, Hub Motor, kasnya turun banyak, utang nambah. Ini menunjukin neraca komparatif bisa ungkap sinyal positif tersembunyi atau malah perkuat sinyal negatif. Terakhir, disinggung juga soal dampak fluktuasi nilai inventaris, terutama buat perusahaan komoditas kayak Plymouth Cordage, serat, atau US Rubber, karet. Harga komoditas kan naik turun gila-gilaan. Laba sama nilai inventaris di neraca bisa ikut ngayun. Makanya penting paham metode akuntansi inventarisnya gimana. Sip, poin-poin praktis yang oke banget. Jadi setelah kita kupas tuntas bagian VI ini, dari nilai buku, aset lancar, likuidasi, hubungan pemegang saham, manajemen, sampai tips analisisnya, apa nih kesimpulan utamanya buat kita? Pesan intinya apa dari GND ini? Pesannya jelas banget dan masih relevan sampai sekarang. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah abaikan neraca. Di tengah hebohnya berita laba kuartalan atau proyeksi pertumbuhan yang wow, neraca itu ngasih konteks, ngasih jangka realitas. Sesuatu yang sering hilang kalau kita cuma lihat laba rugi doang. Jadi fondasinya tetap di neraca ya? Betul, fokus ke berbagai ukuran nilai aset tadi, buku, aset lancar, likuidasi, itu bisa jadi alat ampuh buat nemuin potensi nilai tersembunyi. Cara nemuin saham bargain yang mungkin dilewatin pasar yang lagi fokus ke cerita lain.
Lebih dari sekedar angka, analisis neraca itu alat buat evaluasi kesehatan finansial real. Dan secara nggak langsung, ngasih petunjuk soal kualitas manajemennya juga. Mereka kerja buat pemilik ngasih, jaga aset nggak? Paham konsep kayak nilai aset lancar bersih itu bikin kita punya dasar lebih kuat buat bangun margin of safety. Jadi, buat Anda semua para pendengar, intinya sih latih pola pikir yang beda. Pola pikir yang bisa lihat lebih dari sekedar cerita populer atau proyeksi muluk. Fokus ke substansi. Apa sih yang beneran dipunya perusahaan ini, aset, dan apa beneran kewajibannya, liabilitas. Neraca itu petanya. Wah, mencerahkan banget ya. Ternyata neraca yang sering dianggap statis dan agak, ya, boring gitu, justru nyimpan dinamika nilai yang kaya banget. Nggak cuma soal logika bisnis, tapi juga cermin hubungan antara pemilik modal sama pengelolanya. Hubungan yang krusial dan kadang penuh konflik ya. Anda nyimpulinnya bagus banget. Analisis neraca ala GND ini, ya kayak undangan lah. Undangan buat jadi investor yang lebih teliti, lebih skeptis secara sehat, dan lebih mendasarkan keputusan pada fakta konkret. Bukan berarti abai sama potensi tumbuh ya, tapi mastiin ada fondasi aset yang kuat di baliknya. Ini soal lihat nilai nyata sebagai jangkar, bukan sekedar ikut-ikutan tren pendapatan sesaat yang mungkin rapuh. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Zaman sekarang kan bisnis banyak berubah ya. Banyak perusahaan didominasi aset tak berwujud, merek, teknologi, jaringan, data pengguna. Metrik valuasi juga macam-macam, ada price to sales, EBITDA, valuasi per pengguna aktif, yang sering lebih populer dari nilai buku. Pertanyaannya gini, penekanan kuat GND ke aset neraca yang tangible, terutama aset lancar sama nilai buku, apa itu masih jadi pedoman investasi yang sekuat dulu? Atau pendekatan klasik ini sekarang lebih relevan buat situasi spesifik aja? Misalnya buat analisis perusahaan lagi susah, industri cyclical padat aset, atau cuma sebagai pengingat prinsip konservatisme dan margin of safety aja. Nah, pertanyaan ini buat kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak kajian mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di The Deep Dive.